Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema azab mantan yang berzinah dengan orang ketiga. Ya, siang malam dia menderita lahir batin. Jadi sepertinya mantan itu happy-happy, senang-senang, menghambur-hamburkan tabungannya, jalan-jalan, makan-makan, nginap-nginap di hotel yang mahal bersama orang ketiga. Sepertinya mantan betul-betul menikmatinya, mantan bahagia. Padahal ya, mantan sesungguhnya menderita siang malam. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, ada yang namanya penderitaan batin. Jadi sesungguhnya di balik perzinahan itu, batin seseorang menderita. Ya, kita dari kecil belajar agama, walaupun tidak belajar di pesantren, walaupun tidak belajar ngaji secara khusus, ketika kita masuk sekolah tuh, kelas 1 SD pun kita sudah belajar agama, sudah tahu betul tuh, bahwa yang namanya zinah ini berdosa. Ya, maka ketika orang berzinah, biarpun dia sepertinya menikmatinya, tetapi hatinya itu akan selalu diliputi, digelayuti dengan ketakutan akan dosa. Ya, bayangkan saja tuh, sedang berlumuran dosa seperti itu, tahu-tahu game over. Ya, tahu-tahu misal mantan mati. Ya, karena sesuatu. Ya, misal lagi naik pesawat tuh ya, pesawatnya jatuh. Padahal dia sendiri belum sempat bertaubat. Muncul ketakutan yang luar biasa. Ya, belum sempat taubat, mati. Misal karena sedang keluar kota atau sedang keluar negeri, pesawatnya mengalami stall ya. Tahu ya stall ya, stall itu posisi pesawat begini sehingga pesawat tidak bisa dikendalikan, terhempas di pantai. Matilah mantan, misal gitu kan, meninggal. Belum sempat bertaubat. Nah, itu bayangan-bayangan ketakutan seperti itu tuh selalu muncul tuh pada benak orang yang berzinah. Ya, orang-orang yang misal pacaran tuh, anak-anak muda, berlumuran dosa itu. Ketika pacaran itu semuanya dilakukan. Ya, yang diharamkan dilakukan oleh orang yang belum menikah semuanya dilakukan. Hatinya selalu digelayuti dengan ketakutan akan dosa. Bagaimana tadi? Kalau belum sempat bertobat, sudah game over duluan. Nah, belum lagi ketakutan akan terjadinya kehamilan, unwanted pregnancy, kehamilan yang tidak dikehendaki. Misalnya, mantan ini orang ketiga adalah misal sudah punya suami, misal gitu. Wah, itu ketakutannya luar biasa, takut ya, ketahuan oleh suaminya, takut digerebek suaminya, takut digebuki oleh suaminya ya. Belum lagi bagaimana kalau orang ketiga ini sampai hamil ya. Sementara misal suaminya tidak pernah nyentuh, karena suaminya misal menjadi tenaga kerja di luar negeri, atau sedang bekerja di luar negeri, dan seterusnya. Wah, ini jadi runyamnya luar biasa. Meskipun misal pakai kontrasepsi, ya, aduh, kalau misal pakai membran itu ya, yang bisa dibeli di toko-toko itu ya, apa tuh kalau istilah biasanya kondom ya, membran. Bagaimana nih kalau sampai bocor? Sementara itu kan selalu punya resiko kebocoran. Ya.
didobel pakainya. Wah, itu namanya orang yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai orang ketiga ini dapat haid, wah itu selalu tanya, gimana, sudah dapat haid atau belum? Ya, ternyata haidnya mundur, wah stres tuh. Begitu dapat haid, wah senang banget. Nah, itu namanya orang yang dicekam batinnya dengan ketakutan. Ya, takut kalau sampai orang ketiga ini hamil bagaimana. Ya, nah, dan seterusnya. Jadi jangan bayangkan bahwa mantan itu cuma senang-senang ya. Yang namanya penderitaan batin itu sampai tidak bisa tidur loh. Apalagi kalau jarak mereka ini jauh. Ya, misal tadi ya, tahu-tahu orang ketiga chatting, aduh, yang AA kok belum dapat haid juga. Waduh, sudah tuh jungkir balik dia. Sementara jarak rumahnya mantan dan orang ketiga misal jauh banget ya. Kalau deket aja kan ketemu, gimana? Kok belum hamil? Belum hamil. Kok belum haid? Dan seterusnya. Ya, kalau belum hamil, orang yang sudah menikah dan pengen punya anak ya, kok belum haid, kok belum menstruasi, kok belum datang bulan, wah sudah tuh stres. Ya, mulai itu nanti. Yang dilakukan apa biasanya? Nah, pergi ke toko atau ke apotik, beli test pack, ya, cek. Wah, negatif, ya, senang, dan seterusnya. Jadi, ya hidupnya itu cuman berada pada siklus yang seperti itu saja. Penasaran, ketakutan, ya, kemarin berzinah itu jadi atau tidak, dan seterusnya. Nah, itu stresnya yang pertama. Batinnya, menderita siang malam. Yang kedua, ya, zahiriahnya juga sesungguhnya capek dan menderita. Nah, sebelum kita bahas yang kedua, tapi jangan lupa ya, yang belum subscribe, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung, sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang kedua, zahiriah fisiknya juga menderita. Sebenarnya dia capek, tapi karena nafsu ya, tetap memaksakan untuk berzinah, padahal capek. Ya, apa yang terjadi? Ya, badannya jadi lunglai, ketika dipaksa untuk bekerja, kehilangan staminanya, ya jadi ngantuan dan seterusnya. Ya, maka itu kenapa orang yang berzinah itu biasanya mereka pakai doping tuh, agar staminanya tetap kuat. Ya, terus kemudian begitu juga dari aspek finansialnya. Ya, kalau suami istri mau berhubungan suami istri, ya di rumah. Ya, di rumah artinya gratis, ya, tidak keluar duit. Sementara yang namanya orang selingkuh, berzinah, kan tidak bisa di rumah, harus ke hotel. Ya, kalau ke hotel yang murahan, kelas melati, ya apalagi berzinahnya, selingkuhnya di bulan Ramadan, sering ya dirazia, ketakutan, nanti muncul wajahnya di media sosial, terpaksa ke hotel-hotel berbintang yang mahal ya, sekali buka kamar paling murah 500.000, itu baru hotelnya saja, belum makan malamnya, belum beli dopingnya, ya. 500.000 aja ya, itu zaman sekarang nyarinya tidak mudah ya. Misal gaji UMR 3 jutaan ya, sekali masuk hotel 500.000, 6 kali masuk hotel ya, misal seminggu 3 kali,
1,5 minggu gaji sudah habis ya. Jadi cepat sekali itu tabungan menyusut, pendapatan langsung habis, gaji langsung habis ya. Stres pula pikirannya. Jadi mulai mikir tuh, kok seperti ini ya? Ya, itu menunjukkan bahwa zina itu betul-betul membuat orang menderita siang malam. Kehilangan keberkahan hidupnya. Tabungan dikumpulkan bertahun-tahun, dalam waktu hitungan minggu atau bulan langsung habis ya. Nah, karena itu zina itu adalah sesuatu yang betul-betul buruk. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 32 kita diajarkan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, yang mungkar, dan jalan yang buruk. Pertanyaannya, apakah mantan bahagia berselingkuh, berzinah dengan orang ketiga? Sepertinya kelihatannya bahagia, tapi sesungguhnya mantan menderita lahir batin siang malam. Coba deh, kalau kita objektif, dilihat tuh fisiknya mantan, kalau masih sempat ketemu, jadi kurus kering, jadi ubanan, ya jadi kurang istirahat, bahkan jadi sakit-sakitan. Karena tadi saat orang berzinah, keberkahan hidupnya akan hilang dan itu akan sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.